Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai materi UAS saya dengan tema Emotional Intelligence. Pokok pembahasan yang pertama, pengertian dari kecerdasan atau Emotional Intelligence. Kedua, konsep atau elemen kecerdasan emosional. 3, tahapan dalam kecerdasan emosional. Teori kecerdasan dan emosional. Kecerdasan emosional rendah, meningkatkan kecerdasan emosional, dan contoh kasus studi. Sebelum membahas lebih jauh, alangkah bagusnya kita mengetahui pengertian dari emosi sebagai dasar dari pokok tema di atas. Emosi adalah perasaan yang ada di dalam diri kita, baik berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik ataupun buruk. Berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, ikut marah, cinta, senang, dan kesedihan, di mana emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak dalam suatu keadaan. Sedangkan pengertian kecerdasan emosional atau emotional intelligence yaitu himpunan bagian dari keadaan sosial yang melibatkan kemampuan atau memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya, dan menggunakan informasi untuk membimbing pikiran dan tindakan. Sedangkan pengertian kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi. Kedua, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Di mana kecerdasan emosi atau emotional intelligence lebih berperan penting ketimbang EQ kita atau keahlian dalam menentukan sikap siapa yang akan jadi bintang dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya, elemen kecerdasan emosional. Yang pertama, mampu mengenali emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batasan diri yang ada pada diri kita dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang kedua, mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga jauh dari tindakan yang negatif yang bersifat merugikan. Ketiga, mampu memotivasi dirinya dalam melakukan sesuatu atau tindakan yang akan datang. Yang keempat, mampu memahami orang lain secara emosional, peduli, dan tulus dalam interaksi sosial. Yang kelima, mampu bernegosiasi sosial, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan membangun relasi sehingga memperluas interaksi kita dalam bermasyarakat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama ada faktor internal. Dinamakan faktor internal yaitu faktor yang muncul dari dalam. Maksudnya dalam diri kita sendiri. Di mana faktor internal ini memiliki dua sumber, yaitu sumber dari segi jasmani dan segi psikologis. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal atau muncul dari luar dari diri kita yaitu adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosional berlangsung. Faktor eksternal meliputi stimulus itu sendiri, lingkungan yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi atau proses membentuk pola pikir kita berdasarkan tempat kita berinteraksi. Adapun ciri-ciri kecerdasan emosi rendah: bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya, pemarah, bertindak agresif, dan tidak sabar, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, tidak mengendalikan perasaan, dan mood yang cenderung negatif, mudah terpengaruh oleh perasaan negatif, memiliki konsep diri yang
negatif, tidak mampu menjalin persahabatan dengan baik dengan orang lain, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan atau cenderung berpikir pendek. Sedangkan ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi yaitu mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dan dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan mood atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalin persahabatan dengan orang lain, baik dari komunikasi, dan dapat menyelesaikan konflik sosial dengan secara damai. Adapun cara meningkatkan kecerdasan emosional atau intelijen emosional yang dapat Anda lakukan, yang pertama membaca situasi, kedua mendengarkan dan menyimak lawan bicara, ketiga siap berkomunikasi, keempat tidak takut ditolak, kelima mencoba berempati, keenam pandai memilih prioritas, 7 siapkan mental positif, 8 ungkapkan lewat kata-kata yang sopan dan santun, 9 bersikap rasional, dan terakhir adalah tidak pentingnya yaitu fokus. Ada 3 model kecerdasan emosional. Yang pertama, teori kemampuan atau ability theory. Teori ini melihat emosi sebagai suatu sumber informasi yang berharga yang membuat seorang bisa memahami lingkungan serta mengambil hikmah dari sekitarnya. Teori ini intinya mengingatkan bahwa emosi adalah suatu proses yang harus diterima, dipahami, diolah, serta dikelola. Kedua, teori sifat atau trait teori. Bagaimana seseorang menilai dirinya terkait dengan kemampuan perilakunya dalam bentuk self-report atau semacam penilaian atas dirinya sendiri. Yang ketiga, teori campuran atau mixed model teori. Teori ini menggabungkan antara konsep sifat serta kemampuan emosional seseorang, di mana orang yang cerdas secara emosional itu terampil dalam 4 bidang, diantaranya mengidentifikasi emosi, menggunakan emosi, memahami emosi, dan mengatur emosi di dalam keadaan apapun, sehingga mental pola pikirnya itu cenderung konstan dan stabil, berpikir jernih, dan mampu menciptakan ide-ide yang luar biasa. Dengan adanya kecerdasan emosional yang dimiliki seseorang, maka akan didapat manfaat, di antara lain hubungan antara individu menjadi lebih baik, karena kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi membantu dalam membangun dan menjaga hubungan yang sehat dalam beraktivitas. Kedua, kepemimpinan yang efektif. Dengan manajemen kecerdasan emosional yang bagus, pemimpin dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih efektif dalam memotivasi dan menginspirasi tim di dalam perusahaan. Dengan emosional yang baik, maka akan didapat pengambilan keputusan juga yang baik, di mana emosi yang dikelola dengan baik dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana dan logis. Yang kelima, kesejahteraan pribadi. Mengelola stres dan emosi negatif dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Karena dengan kecerdasan emosional yang bagus, maka secara tidak langsung itu membuat badan kita lebih sehat, tidak mudah lelah, dan selalu termotivasi dengan hal yang positif. Adapun latihan untuk meningkatkan kecerdasan emosional sebagai kelanjutan yang materi di atas, yang pertama adalah refleksi diri, melakukan introspeksi untuk memahami emosi dan reaksi kita terhadap berbagai situasi. Kedua, latihan empati, mendengarkan aktif dan mencoba memahami perspektif orang lain. Jadi kita tidak boleh menganggap diri kita itu atau ide kita itu paling benar, paling tepat, maka kita harus mendengarkan
ide dari orang lain atau rekan kerja kita. Ketiga, manajemen stres. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan sangat penting untuk mengelola kecerdasan emosional kita. Yang keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi. Berlatih komunikasi yang jelas dan asertif. Adapun studi kasus dalam emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Yang pertama, studi kasus kepemimpinan, yaitu pemimpin yang berempati. Bagaimana pemimpin yang berempati dapat meningkatkan kinerja tim, yaitu seorang leadership di suatu organisasi yang mampu mengelola intelijen emosionalnya, maka terbentuk suatu organisasi yang komunikatif, efisien dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan kecerdasan seseorang, terutama dalam memimpin, itu sangat penting untuk menjadi satu informasi yang sama. Yang kedua, resolusi konflik di tempat kerja. Dengan intelijen emosional, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang bijak dengan emosi yang stabil, maka akan sangat penting dalam menghadapi masalah dalam situasi yang sulit, sehingga seorang pemimpin tersebut mampu berpikir secara kritis dan sangat terbuka terhadap masukan dari rekan kerjanya maupun pihak-pihak luar dari organisasinya. Contoh studi kasus berikutnya di dalam dunia pendidikan mengisahkan seorang guru yang memiliki sifat yang berempati. Diceritakan seorang siswa tampak kesulitan memahami materi pelajaran dan mulai merasakan putus asa. Guru yang memiliki kecerdasan emosional tinggi akan mengenali tanda-tanda tersebut, mendekati siswa tersebut dengan empati, memberikan dukungan tambahan, dan mungkin menawarkan metode pengajaran alternatif untuk membangun siswa memahami materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam contoh studi kasus oleh guru dalam melakukan pengambilan keputusan untuk menentukan pengelolaan kelas. Diceritakan seorang guru menyadari bahwa suasana kelas yang menjadi tidak kondusif setelah istirahat makan siang. Dengan kecerdasan emosional, guru tersebut mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam aktivitas pemanasan atau refleksi sebelum melanjutkan pelajaran, sehingga suasana kelas menjadi lebih tenang dan fokus. Adapun studi kasus di dalam kegiatan kita atau kehidupan kita sehari-hari, misalkan dalam suasana menghadapi kekecewaan, di mana seseorang individu yang memiliki rencana besar untuk akhir pekan tiba-tiba harus membatalkan karena cuaca buruk. Alih-alih merasa frustasi dan marah, individu ini mengakui kekecewaannya, tapi kemudian mencari alternatif kegiatan yang tetap menyenangkan dan produktif. Contoh lain di dunia interaksi sosial. Selama sebuah acara sosial, seseorang menyadari bahwa ada tamu yang tampak canggung dan terisolasi. Dengan kecerdasan emosional, orang ini mendekati tamu tersebut, mengajak bicara, dan memastikan bahwa tamu tersebut merasa disambut dengan nyaman. Itulah dari materi tentang emotional intelligence, kecerdasan kita dalam berpikir. Diharapkan melalui materi ini setiap individu bisa mengenali dirinya masing-masing mengenai emosionalnya, mengenai sifat-sifat negatifnya maupun sikap-sikap positifnya, sehingga dari hal tersebut bisa didapatkan media pembelajaran atau introspeksi diri untuk merubah ke hal-hal yang lebih positif, agar didapatkan hal-hal yang dapat positif untuk menunjang masa depan kita dengan emosional yang bagus, emosional yang tinggi, maka akan tercipta motivasi yang tinggi juga, penuh semangat, sehingga perasaan putus asa dan yang negatif itu akan mudah hilang karena banyak sifat positif dalam diri kita. Mungkin itu dari presentasi
atau media sharing saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.